어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 2306 111363. Saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian dengan prodi Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi hasil pertanian, di mana tujuan saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Rifki MSI. Kalau kita berbicara tentang pertanian, pastinya akan berkaitan erat dengan tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran, biji-bijian, buahan, tanaman, bunga, dan masih banyak lagi. Dan kalau kita berbicara tentang hasil pertanian, maka kita akan membahas tentang pengolahan dari hasil pertanian tersebut seperti buah-buahan, biji-bijian menjadi sebuah produk makanan. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi seputar tanaman dikotil yang kaya akan karbohidratnya, yaitu kentang atau dikenal dengan Solanum tuberosum dalam bahasa Latinnya. Dan nanti saya juga akan menjelaskan pengolahan makanan apa saja yang bisa kita buat dari bahan dasar kentang atau dikenal dengan Solanum tuberosum dalam bahasa Latin. Kentang merupakan satu tanaman pangan terpenting ketiga di dunia setelah beras dan gandum. Di luar negeri, kentang dianggap sebagai makanan pokok karena kentang mengandung karbohidrat yang tinggi. Kentang merupakan tanaman yang berasal dari daerah dataran tinggi, yaitu Amerika Selatan. Di Indonesia, kentang dianggap sebagai sayuran yang mewah karena kentang merupakan makanan yang enak dan bernutrisi. Kentang juga kaya akan vitamin, seperti vitamin A, vitamin B kompleks, dan vitamin C. Kentang juga mengandung nutrisi, karbohidrat, dan protein. Kapankah tanaman kentang ini penyebarannya sampai ke Indonesia? Ada yang tahu? Oke. Menurut catatan awal Indonesia, tanaman kentang ini mulai ada sejak tahun 1794, di mana penanaman awalnya itu di sekitar Cimahi. Semenjak itulah tanaman kentang ini ditemui juga di Priangan dan juga Gunung Tengger. Tanaman kentang dapat dibudidayakan di daerah yang beriklim sedang, tropis, dan subtropis. Di Indonesia sendiri, tanaman kentang dibudidayakan oleh petani di daerah yang berdataran tinggi sekitar 800 sampai 1800 meter. Kentang merupakan tanaman umbi-umbian yang tergolong ke dalam tanaman berumur pendek. Sifat dari tanaman kentang ini yaitu menjalar dan juga menyimak dengan bentuk batang segi empat. Daun dan batangnya berwarna hijau kemerah-merahan atau berwarna ungu kemerahan. Umbi dari tanaman kentang ini berawal dari cabang samping yang masuk ke dalam tanah yang nantinya berfungsi sebagai tempat penyimpanan karbohidrat yang nantinya membengkak. Umbi dari tanaman kentang ini menghasilkan tunas yang nantinya akan menghasilkan tanaman baru. Bagaimana bentuk kentang di pasar? Di pasaran, kentang dipisah-pisah berdasarkan ukurannya yang disebut kualitas. Kualitas kentang menurut pasaran ada 4, yaitu kualitas A, kualitas B, kualitas C, dan kualitas D. Kualitas yang terbaik menurut pasaran adalah kualitas A. Dan di pasaran juga ada disebut kualitas AB, yaitu gabungan antara kualitas A dan kualitas B. Itulah materi singkat tentang tanaman dikotil yang
tinggi akan karbohidratnya, yaitu kentang atau disebut juga dengan Solanum tuberosum. Berikutnya, makanan apa saja yang dapat kita olah dari bahan dasar kentang. Berikut merupakan olahan makanan yang terbuat dari kentang. Yang pertama ada kentang goreng tepung, yang kedua ada prekedel kentang, yang ketiga ada kentang keju, yang keempat ada long potato, yang kelima ada keripik kentang, yang keenam ada kroket kentang telur puyuh, yang ketujuh ada kentang tornado renyah, yang kedelapan ada bola kentang keju crispy, dan yang kesembilan ada nugget kentang. Dari beberapa jenis makanan olahan yang bisa kita buat dari kentang, saya akan menjelaskan satu cara pembuatan makanan dari kentang, yaitu kentang goreng crispy. Cara yang pertama yaitu siapkan 2 buah kentang. Lalu kentang tersebut kita kupas dan potong dengan bentuk memanjang. Setelah dipotong, kentang tersebut kita rendam dalam air garam kurang lebih 3 menit. Setelah kentang selesai kita rendam dalam air garam, lalu kentang tersebut kita rebus kurang lebih 5-10 menit. Setelah itu kita tiriskan kentang dan tunggu sampai kentang tidak terlalu panas. Setelah dirasa kentang tidak terlalu panas, lalu kentang kita taburi dengan 1 sendok tepung maizena. Setelah itu kita panaskan minyak. Setelah dirasa minyaknya udah panas, lalu kita masukkan kentang yang sudah ditaburi tepung maizena dan kita goreng sampai kentang itu matang, yang ditandai dengan kentangnya berubah warna menjadi kecoklatan. Setelah kentang masak, kita tiriskan dan kentang siap disajikan di dalam piring. Itulah video pembelajaran yang bisa saya tampilkan seputar tanaman yang kaya akan karbohidrat, yaitu berasal dari biji-bijian, yaitu kentang. Kalau ada kesalahan dalam pengucapan materi, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.